warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Harapannya tentunya baik-baik saja. Perkenalkan, saya Dr. Safina. Hari ini waktunya kita update ilmu kesehatan khususnya di bidang hepatitis. Kenapa sih hepatitis itu penting sekali kita bahas? Karena berdasarkan dari WHO bahwa hepatitis itu menduduki peringkat ketiga dari 10 penyakit terbanyak. Wah, kenapa bisa ya? Nah, di sini kita akan kupas secara tajam. Langsung aja ke pakarnya karena hepatitis ini prevalensinya sangat tinggi di dunia. So, pertama saya akan perkenalkan pemateri pada hari ini. Pemateri pertama kita perkenalkan ada Dr. Nukman A.S. Daud, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi. Halo dokter, selamat siang. Selamat siang, Apa Dr. kabar? Vina. Baik, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Dan pemateri kedua ada Dr. Setia Budi, spesialis anak konsultan. Apa kabar, Dok? Baik, alhamdulillah Dr. Oke, Vina. alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nah, di sini nih kita akan mengupas habis ya, Dok ya. Kenapa? Karena prevalensi dari data WHO itu menunjukkan bahwa angka hepatitis itu menduduki peringkat ketiga nih, Dok. Apakah dia bisa sembuh atau tidak? Kenapa semakin tahun itu semakin meningkat prevalensinya? Nah, sebelumnya Dok, kita mau cari tahu dulu nih, apa sih definisi dari hepatitis itu sendiri? Silakan, Dok. Ya, makasih Dr. Vina. Jadi hepatitis itu adalah suatu proses peradangan hati, ya, dengan berbagai penyebab. Ya, salah satu penyebabnya sebenarnya yang WHO hanya menjadikan suatu perhatian khusus sampai ada suatu hari di mana harus kita rayakan sebagai Hari Hepatitis Dunia adalah hepatitis virus. Karena angka prevalensinya yang makin tinggi dan meskipun dengan berbagai modalitas yang kita lakukan, ternyata angka itu juga tidak memberikan penurunan yang signifikan dari puluhan tahun setelah adanya beberapa program. Misalnya screening dini, kemudian bagaimana memutuskan transmisi antar orang ke orang, bagaimana memutuskan transmisi dari ibu ke bayi, bagaimana memberikan vaksinasi, ternyata juga angka prevalensi hepatitis itu masih tinggi. Dan kita tahu bahwa sebagian besar dari orang dengan hepatitis virus itu ternyata sebagian besar untuk negara-negara seperti kita itu datang ke dokter dalam keadaan komplikasi tahap lanjut suatu penyakit hati akibat virus, sehingga menjadi suatu perhatian. Sekali lagi bahwa hepatitis ini menjadi suatu hal yang penting dan bukan hanya masalah kita di Makassar misalnya atau masalah kita di Indonesia, tapi ini adalah suatu hal yang sifatnya masalah global kesehatan. Nah, ini nih yang pentingnya, komplikasi ketika datang ke rumah sakit. Penyebarannya itu seperti apa, Dok? Kenapa tiba-tiba pasien datang nih ke kita udah komplikasi, padahal sebenarnya kan bisa kita deteksi dini. Nah, gimana sih cara penularannya? Biar nih teman-teman semua tahu cara penularan dari virus hepatitis itu sendiri, Dok. Ya, kalau terkait dengan hepatitis karena virus, jadi penularannya itu tergantung dari virusnya. Kita kenal sampai hari ini virus yang umumnya menginfeksi manusia itu ada virus hepatitis A, virus hepatitis B, virus hepatitis C, dan virus hepatitis delta D. Nah, virus hepatitis A dan virus hepatitis E umumnya menginfeksi dan menularkan dari orang ke orang melalui alat-alat makan dan makanan maupun air minum, ya. Sedangkan virus hepatitis B, virus hepatitis C maupun virus hepatitis delta itu menular lewat cairan tubuh. Sehingga secara prinsipnya sebenarnya bagaimana menghindari kontaminasi terhadap benda atau bahan atau apa saja yang kira-kira mengandung unsur virus, itu salah satu hal yang paling prinsip untuk menghindari penularan virus dari orang ke orang. Oke, nah ini tadi ada A, B, C, D, Iya. Dok ya. Nah, ingin yang saya tanyakan prevalensi di Makassar khususnya atau di Indonesia yang paling banyak antara A, B, C, dan E itu yang mana paling banyak? Kemudian yang kedua, Dok, pertanyaan saya, bagaimana ini cara penularannya? Misalnya nih kita nggak tahu nih bahwa teman kita terkena hepatitis, terus berapa lama dia berinkubasi di dalam tubuh hingga menimbulkan suatu manifestasi klinis? Ya. Kalau data-data secara global sebenarnya ya di Indonesia saja misalnya itu angka kejadian angka hepatitis B itu bisa dilihat dari HbSAg positif, itu prevalensinya kurang lebih 7,1%. Itu B itu yang paling banyak di Indonesia. Kenapa itu menjadi perhatian? Karena itu bisa memberikan komplikasi sampai kronik.
Kalau 7,1% artinya di Indonesia saat ini ada kurang lebih 18 juta orang menderita hepatitis B. HbA1c positif minimal ya. Sedangkan hepatitis C itu kurang lebih 1%. Artinya kalau sekarang 250 penduduk, artinya ada sekitar 2,5 juta orang menderita hepatitis C. Nah, sedangkan hepatitis delta itu memang hanya bisa menginfeksi manusia jika ada hepatitis B. Sedangkan hepatitis A, karena dia sifatnya endemis, ada di mana dan kapan saja bisa menginfeksi, meskipun tidak menimbulkan kronisitas, tetapi hepatitis A juga bisa menimbulkan kematian. Nah, data-data ini B dengan C yang saat ini menjadi suatu pekerjaan kita sebagai pemberi pelayanan kesehatan untuk menurunkan angka kejadiannya, menurunkan kronisitasnya, dan jika orang terinfeksi, dan yang paling penting bagaimana kita mencegah penularan dari orang ke orang sehingga angka kejadiannya tidak akan menyumbang, Indonesia tidak akan menyumbang atau berpartisipasi meningkatkan angka kejadian secara global. Oke. Nah, ini menarik nih, antara yang paling prevalensinya paling banyak itu adalah B. Nah, faktor resiko apa aja nih dok yang meningkat? Kenapa sih prevalensi hepatitis B itu justru lebih tinggi daripada prevalensi lainnya? Ya, B itu di negara hampir semua di dunia memang B itu prevalensinya paling tinggi. Ya, di mana-mana saja begitu, di negara Eropa juga. Jadi kalau di negara Eropa ada prevalensi 2%, ya 3% misalnya B, tapi C-nya selalu lebih rendah. B mungkin karena tingkat penularannya lebih mudah, ya, lebih mudah, dan kemampuan virusnya bereplikasinya juga tinggi. Ya, kemudian kemampuan hidupnya virusnya ini di tempatnya, misalnya di hepatosit memang lebih baik, atau lebih kemampuan bertahannya labilnya virus ini jika berada di luar tubuh manusia itu lebih stabil, lebih memungkinkan infeksius ke tempat lain dibandingkan C. Itu mungkin yang membuat salah satu faktor kenapa B lebih mudah. Oke, sangat menarik ya teman-teman semuanya. Nah, ini lagi yang menarik, bahwa ketika pasien datang itu sudah timbul komplikasi nih. Gimana sih gejalanya dok pada orang dewasa dengan pasien anak mungkin dok? Bagaimana sih gejalanya? Kenapa semua orang timbul atau datang ke rumah sakit itu sudah dengan komplikasi yang cukup serius lah ya dok ya? Silakan dok. Kalau manifestasi klinis hepatitis virus itu memang berbeda-beda. Ya, yang umumnya bahwa sebagian besar karena infeksi virus, hepatitis itu umumnya memiliki gejala infeksi seperti virus biasa, ya, influenza. Bahkan B dengan C itu hampir sebagian besar orang yang terinfeksi B tidak diketahui dirinya kalau menderita, sehingga dia datang ke dokter dalam keadaan tahap lanjut penyakit. Nah, beda dengan infeksi virus hepatitis A maupun E, itu klinisnya jauh lebih jelas, apalagi dengan usia-usia yang lebih muda. Misalnya datang dengan kuning, ya, datang dengan muntah-muntah. Tetapi pada infeksi virus hepatitis B dengan C ini memang manifestasi klinisnya tidak sejelas dengan manifestasi infeksi virus yang lain. Sehingga orang kadang-kadang merasa dirinya cuma sakit biasa, influenza atau apa, padahal sebenarnya dia terinfeksi virus hepatitis B dengan C. Nah, bagaimana caranya untuk mengetahuinya? Memang faktor yang paling penting diketahui bahwa melakukan check up dengan negara kita yang prevalensinya tinggi, harusnya ketika kita ada indikasi bahwa orang itu terinfeksi virus, seharusnya dilakukan screening untuk mengetahui bahwa apakah dia pemeriksaan, apakah bisa dibuktikan dengan pemeriksaan, harusnya dilakukan pemeriksaan virus, apakah terinfeksi virus hepatitis A, B, atau C. Ya, karena tidak bisa dibuktikan, tidak bisa hanya melihat orang, oh ini B atau C. Memang harus melakukan pemeriksaan penunjang. Ya. Nah, kemudian kalau ini gejala klinis dari orang dewasa, kalau untuk anak-anak itu seperti apa? Nah, ini lebih sulit ya, sebab kalau tadi katakan oleh Dr. Numan bahwa gejala pada orang dewasa sudah tingkat lanjut datang ke fasilitas kesehatan, sedangkan A juga lebih sulit lagi. Kita bicara tentang hepatitis B. Hepatitis B itu hampir gejalanya asimptomatik. Ya, jadi kalau sudah simptomatik pada usia yang lebih lanjut. Nah, itu yang pertama. Demikian juga A. Nah, cuma A keuntungan bahwa dia jarang menjadi kronis. Dan seperti tadi Dr. Numan katakan bahwa A itu gejalanya bisa lebih ketahuan, tetapi bisa sembuh sendiri dan jarang menyebabkan kronis. Memang bisa fulminan, tetapi jarang menyebabkan kronis. Kalau hepatitis B lebih
lebih sering menyebabkan kronis. Dikatakan bahwa, tadi dikatakan oleh Dr. Nukman bahwa penularan bisa vertikal maupun horizontal, khususnya pada anak, bahwa penularan itu kita harus bisa cegah melalui vertikal, di mana ibu yang menderita HBs antigen atau HBe antigen, maka kita sesuai dengan kebijakan dari pemerintah dan Ikatan Dokter Anak Indonesia bahwa diberikanlah, kalau positif diberikan imunoglobulin dan diberikanlah vaksinasi. Itu demikian juga dengan vaksinasi hepatitis A, dan pencegahannya itu. Dan kalau sudah lanjut, ya itu kadang-kala dilimpahkannya ke dokter penyakit dalam. Itu barangkali Dokter Vina ya. Oke, memang prevalensinya ataupun manifestasi klinisnya itu sebenarnya bersifat asimptomatik ya, kecuali memang untuk pada yang anak. hepatitis yang tip A itu yang memiliki suatu gejala yang bersifat akut. Nah, kembali lagi nih dok ke Dokter Nukman. Tadi mengatakan bahwa hepatitis B itu dia tidak memiliki suatu manifestasi klinik ataupun suatu gejala, tapi dia langsung datang dengan komplikasi. Nah, pertanyaan saya nih dok ya, selama dokter menangani pasien hepatitis B, gejala yang paling sering ketika datang dengan komplikasi itu yang paling sering itu komplikasi apa dok kalau boleh tahu? Ya, kalau di klinik atau di rumah sakit referral seperti kita rumah sakit Wahidin ya, memang pasien masuk di rumah sakit itu 90% masuk bukan karena hepatitis B-nya lah, tapi itu karena komplikasinya, karena kita rumah sakit rujukan. Nah, sekali lagi itulah pentingnya bahwa diagnosis dini, terapi sedini mungkin ya, itu yang sangat penting ya. Karena kita rumah sakit rujukan, tapi kalau di praktek sehari-hari sebenarnya pada tingkat pelayanan kesehatan primer memang harus aware terhadap klinisnya. Menurut data bahwa pasien-pasien dengan asimptomatik misalnya yang tidak spesifik, yang ada gejala virusnya, apalagi kita baru saja akan melewati fase di mana pandemi COVID-19 dan gejalanya tidak akan berbeda jauh dengan orang dengan hepatitis virus yang terinfeksi akut. Baik itu akut B, akut C, apalagi misalnya dengan hepatitis A, itu tidak terlalu beda jauh, sehingga harus ada memang pemahaman ke masyarakat bahwa seharusnya screening untuk mengetahui ada tidaknya virus hepatitis itu sangat penting. Itu yang menjadi hal yang harus dilakukan. Oke, kembali lagi bahwa screening ataupun deteksi dini itu merupakan kunci kita untuk bisa mengetahui apakah kita terkena virus hepatitis atau tidak ya dok ya. Nah selanjutnya nih dok, berkait dengan kita udah tahu nih, udah lakukan screening misalnya, kemudian dideteksi bahwa kita udah terinfeksi hepatitis B dan kami nggak tahu nih dari mana sih asalnya bla 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 dan lain. Ingin saya tanyakan bagaimana sih kita memulai terapi awal dan bagaimana follow up selanjutnya ketika kita sudah memulai konsumsi obat antivirus itu dok? Ya, kalau pengobatan hepatitis virus tergantung dari fasenya. Ketika dia datang pada fase akut, umumnya kita berikan pengobatan yang sifatnya simptomatik. Jadi misalnya apa masalahnya? Dia demam, mungkin penurun demam, dia tidak bisa makan, mungkin dikasih obat yang membuat dia bisa makan. Mual untuk mungkin diberikan obat mual. Diberikan mungkin makanan yang berkalori supaya semangat, bisa bekerja dengan baik kembali. Tetapi kalau dia masuk di fase kronik, ya tergantung fasenya. Khusus untuk hepatitis B, tidak semua orang dengan terinfeksi hepatitis B, meskipun infeksinya sudah lebih 6 bulan dalam kategori kronis, itu harus segera dilakukan pengobatan saat itu. Ada beberapa kriteria yang harus dilewati untuk menentukan bahwa HBsAg positif pada pasien itu apakah saat itu harus diobati atau tidak, atau follow up. Nah, khusus untuk hepatitis C, ketika dia terbukti bahwa infeksi kronik hepatitis C, saat itu juga harus segera diobati. Nah, harapannya memang bahwa semua yang sifatnya kronik dan memerlukan pengobatan segera berdasarkan guideline Indonesia atau pedoman kita di Indonesia itu memang segera diobati. Ya, ada memang berbeda pendapat, berbeda panduan dengan seperti di negara Eropa, ya hepatitis B apapun dasarnya selama dia positif dia segera obati. Tapi untuk negara-negara berkembang seperti Indonesia, konsensus atau panduannya kita ada fase tertentu di mana kita mulai. Sehingga di dalam klinik kita diajarkan kapan dimulai,
kapan diakhiri. Ada waktunya kita memulai, ada waktunya Ya, kita kita mengakhiri. mengakhiri. Tapi untuk hepatitis C Harus. harus Ya, dilakukan. betul. Oke, tanpa melihat indikator-indikator Indikator yang tertentu lain. langsung diterapi ya. Diterapi untuk C. Iya, Untuk itu C, bedanya iya. antara hepatitis B dan hepatitis C. Ya. Itu untuk orang dewasa. Ya, Nah, dewasa. kemudian kalau untuk Dokter Setiabudi, Ya. untuk miniatur anak-anak nih, kapan kita melakukan terapi virus pada pasien-pasien yang mengidap hepatitis? Ya, sebetulnya hampir sama dengan penyakit Ya. dewasa. Tadi sudah saya singgung bahwa hepatitis B itu kebanyakannya bersifat nanti ke belakang bersifat kronis, maka pelimpahan pengobatan biasanya pada penyakit dalam. Sedangkan kalau kita muncul pada usia-usia yang masih anak itu biasanya bersifat akut. Ya, kalau akut pengobatannya sama, simptomatik. Ya, jangan memberikan obat-obat yang bersifat hepatotoksik, misalkan golongan acetaminophen atau obat-obat yang lain. Dan seperti yang tadi disinggung bahwa ini kita bicarakan hepatitis B dan perlu itu screening ya, bahwa kuning itu tidak selalu disebabkan oleh hepatitis virus B, banyak virus lain. Seperti sekarang sitomegalovirus juga banyak, ya, varicella juga banyak. Jadi penting yang tadi Dokter Nukman singgung bahwa kita harus memberikan screening. Dan yang tadi saya singgung bahwa vaksinasi hepatitis B yang diberikan jika ibu hamil menggunakan HBs antigen positif atau HB antigen positif itu diberikan imunoglobulin dan vaksinasi hepatitis B. Dan itu nanti umur 1 tahun itu harus di screening, dilihat anti HBs-nya positif atau tidak. Kalau negatif atau bahkan tidak memberikan cukup proteksi, harus dilakukan vaksinasi kembali. Nah, itu salah satu bentuk screening. Jadi barangkali nanti juga ada beberapa pertanyaan, apakah vaksinasi cukup bisa menghindari? Belum tentu. Vaksinasi kan bersifat payung. Ya. Oke. Nah, itu. Nah, karena disinggung nih vaksin, pasti banyak teman-teman bertanya, kapan kita memulai vaksin pada anak bayi ataupun ibu yang sementara hamil. Nah, di sini kita gali lagi. Nah, berkait dengan terkait pencegahannya adalah salah satunya vaksin. Nah, dikatakan ketika ibunya mengidap hepatitis B, kemudian ingin melahirkan seorang anak, apakah si bayi tersebut harus mendapatkan vaksin hepatitis B atau tidak? Kemudian bagaimana follow up-nya selanjutnya, kapan kita vaksin kembali bayinya ataupun ibunya? Oke, terima kasih. Jadi seandainya ibu hamil sudah terdeteksi dengan kontrol ya, yang hampir tiap bulan bahkan 3 bulan melalui PONET atau PONEK, itu diberikan kalau HBs antigennya positif atau HB antigen positif. Karena kalau HB antigen positif bisa menularkan ke bayi sekitar 10-20%. Kalau HB antigennya positif bisa lebih rendah. Ya, katakan ada yang 10. Itu melalui transmisi saat transmisi persalinan? vertikal, ya, transmisi Selain vertikal, persalinan ya. normal ya. Tapi kalau saat Bisa juga melalui dari sebelah sexual, intrapartum. oke. Ya, nah, jadi begitu lahir diusahakan dalam kurang 12 jam. Ada yang mengatakan 6 jam harus diberikan imunoglobulin. Dan imunoglobulin langsung diberikan juga vaksinasi aktif. Imunoglobulin imunisasi pasif. Yang aktif juga diberikan, jadi vaksinasi hepatitis B. Seandainya juga tidak mengandung ibunya HB antigen positif ataupun HB antigennya positif, misalnya normal semua, kebijakan pemerintah tetap memberikan vaksinasi hepatitis B0. Karena kita tahu bahwa negara kita termasuk endemitas tinggi, Dok ya. Iya, iya. Nah, jadi harus diberikan vaksinasi hepatitis B0. Nah, bagaimana kelanjutannya? Maka pada 2 bulan, umur usia 2 bulan diberikanlah vaksinasi HB0. kembali HB1. HB1. Iya, HB1 ya, 2 dan 3. Sekarang pemerintah sudah menggabung hepatitis B1. Hepatitis B itu dengan DPT, dengan HIV, iya, dengan benar. polio. Sehingga itu yang namanya pentabio. Iya. Sehingga sudah tercakup di situ. Intervalnya antara pentabio 1, pentabio 2 itu berapa lama, Dok? Pentabio 1, 2 dan 3 itu selisih 1 bulan. Oh, 1 bulan. Nah, ya, ada juga yang tentu kan vaksinasi DPT juga ada yang aseluler dan seluler. Yang kita berikan yang aseluler itu yang orang bilang tidak menimbulkan demam tinggi, ya. Itu dengan selisih 2 bulan, tapi bisa range 1-2 bulan. Nah, kalau HBs antigen ibunya positif atau HBs positif, maka tadi saya sudah katakan usia 9-12 bulan itu harus dikontrol. Anti HBs-nya. Berarti follow up-nya itu Itu setelah follow up-nya, usia ya. 9 bulan si bayi. Tapi kalau misalnya nih, ibunya tidak mengidap hepatitis B, Iya. apakah tetap dilakukan screening pada bayinya?
screening pada bayi. Iya. Screening pada bayi tidak perlu. Nggak perlu, Ya, oke. biasa langsung vaksinasi hepatitis B. Oke, berarti Ya. memang intervalnya ketika ibu mengidap hepatitis B, berarti diberikan vaksin dengan interval 1 bulan. Totalnya ada 3 kali vaksin Iya. ya dok ya. Kemudian dievaluasi, dilakukan follow up pada usia 9 bulan, cek lagi hepatitis B-nya, virusnya. Anti hepatitis B-nya. Iya, untuk mendeteksi apakah virusnya masih terdeteksi atau tidak. Bukan Seperti itu. kekebalannya ada atau tidak. Oke. Anti HBS-nya. Anti HBS. Iya. Ya, oke. Nah, kemudian ada lagi yang menarik nih dok. Saya telah baca-baca nih dari Kemenkes mengemukakan bahwa sekitar 4,2 juta bayi itu menderita hepatitis B. Nah, bagaimana sih pandangan dokter terkait hal tersebut? Apa program pemerintah nih sehingga untuk menurunkan angka kesakitan ataupun angka kematian hepatitis B pada bayi? Ya, tentunya bahwa pihak dari Obgyn, ahli spesialis harus mendeteksi setiap ibu yang mau melahirkan supaya kita bisa terdeteksi apakah ibunya menderita HBS antigen positif atau HBS antigen positif. Itu yang pertama. Yang kedua, sejalan dengan itu, maka pemerintah sudah tepat memberikan kebijaksanaan bahwa setiap bayi lahir, apakah ibunya HBS antigennya positif atau negatif, atau HBS antigen positif atau negatif, tetap diberikan vaksinasi hepatitis B0. Kemudian umur 2 bulan diberikanlah hepatitis B1, 2, dan 3. Bahkan ada yang keempat, pada umur 1 tahun sampai 1,5 tahun mulai diberikan kembali. Itu sudah untuk pencegahan. Kenapa bisa tetap tinggi? Ya mungkin ada yang tidak memeriksakan, atau seperti sekarang kan banyak sekali pemakaian obat, suntik segala macam. Iya benar, dan ya. juga masih kurang sadar Ya, atas kesehatan. Memang benar, rata-rata pasien itu datang sudah dengan manifestasi ataupun gejala-gejala. Padahal sebenarnya ketika kita sehat ini wajib penting untuk melakukan screening untuk mencegah terjadinya sebuah penyakit lain sebagainya dok ya. Nah kembali nih ke dokter Nukman, banyak nih pasien-pasien nih bertanya dok, gimana sih terapi dari hepatitis itu sendiri, apakah obatnya diminum seumur hidup? Nah, gimana kalau obatnya itu tidak dikonsumsi lagi karena merasa tubuh saya ini udah sehat banget kayak gitu dok? Gimana dok? Ya, khusus untuk hepatitis C itu jadi sebenarnya gini, untuk virus hepatitis kronik, infeksi hepatitis virus yang kronik B maupun C semua memiliki pedoman untuk kapan dimulai, kapan diakhiri. Untuk C itu, kalau hepatitis C, kronik hepatitis C tanpa komplikasi liver cirrhosis, baik itu decompensated maupun non decompensated, itu masa pengobatannya itu cukup pendek. 3 bulan minum obat, kemudian dikontrol 6 bulan berikutnya. Ada fasenya nanti di mana sustain, artinya tidak terdeteksi virus secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu, itu dianggap pengobatannya sudah selesai. Dianggap resolve, sembuh. Ya. Artinya udah nggak minum obat Sudah lagi nggak nih, minum dok? obat lagi. Iya, Nah, bagus, sedangkan untuk hepatitis B memang pedoman untuk Indonesia kita sendiri kan ada agak beda dengan luar. Tetapi prinsipnya juga bahwa pengobatan ketika kita mulai memang targetnya kita di samping menekan jumlah virusnya serendah-rendahnya sampai tidak terdeteksi pada waktu tertentu, ada batasnya bahwa 2 kali, 3 kali kalau misalnya pasiennya HBsAg-nya positif dengan tingkat replikasinya tinggi, HBsAg positif, lalu nanti akan berubah menjadi HBsAg negatif, replikasi yang ditekan sebanyak mungkin, itu pengobatannya mungkin 2 kali sampai 3 kali 6 bulan pengobatan tidak terdeteksi sudah bisa diselesaikan, dianggap selesai. Artinya, Jadi berbeda di antara itu, berbeda. Jadi bahkan nanti ada orang hepatitis B positif pada kondisi tertentu dia harus minum obat sepanjang hidupnya. Nah ini nih banyak masyarakat awam nih bertanya nih dok, kemarin sempat buka open Q&A juga, bahwa katanya ketika mengidap hepatitis B itu minum obat seumur hidup. Jadi ini penjelasannya ya bahwa kondisi-kondisi tertentu kapan kita konsumsi obat seumur hidup, kapan ketika replikasinya sudah menurun, artinya obatnya dihentikan ya dok ya? Iya, dan ada kan pendapat di masyarakat mengatakan sehingga dia tidak datang berobat, bahwa katanya virus hepatitis B tidak bisa diobati. Itu kan pendapat. Itu statement yang salah ya dok ya? Bisa diobati,
yang memang menghilangkan HbSAg positif di tubuhnya orang itu tidak gampang. Ya. Tapi bisa hilang, Bisa. bisa dengan obat bisa, tetapi memang persentasenya kecil. Kecil. Nah, yang kedua yang perlu dipahami bahwa tidak semua orang dengan HbSAg positif yang berhasil kita tekan serendah-rendah virusnya, yang berhasil ditekan replikasi virusnya, maka orang itu akan berakhir dengan komplikasi hati yang jelek seperti sirosis kanker hati. Oke. Ya, Wah, jadi menarik kalau orang klinisi mengatakan ya saya kasih obat bukan untuk menghilangkan HbSAg, tapi saya membuat minimal standarnya bahwa Anda tidak akan meninggal karena hepatitis B. Tidak Karena menyebabkan komplikasi kerusakan hepatitis hati. B. Iya. Begitu kira-kira. Berarti hepatitis ini bahaya juga ya, Oke, karena dia merusak struktur-struktur Merusak dari strukturnya, hati. hepatosit. Nah, ini nih serunya ketika tidak diobati bahwa virus-virus tadi akan menghancurkan, akan berkembang menjadi kanker. Nah, kanker hati. ini kayaknya seru lagi nih dibahas nih, Dok ya. Ini prevalensinya, dokter, ketika ataupun berapa lama sih waktunya dari virus terinfeksi dalam tubuh menyebabkan terjadinya sebuah kanker atau suatu penyakit kanker, itu berapa lama prosesnya, Dok? Umumnya 10 sampai 15 tahun tanpa ada komorbid yang lain. Nah, kita sekarang kan kalau virusnya sendiri di dalam tubuh orang itu 10-15 tahun itu untuk jadi satu cancer. Artinya ada waktu, apa maknanya di sini bahwa ada waktu yang begitu panjang sebenarnya yang kita harus berbuat. Ada waktu. Betul. Dan yang perlu lagi Bukan ditekan. pasrah ya, bukan pasrah. Ada waktu. Iya, diberikan Allah untuk penyembuhan. Dan yang perlu lagi diketahui masyarakat bahwa kalau orang terinfeksi di usia saat lahir, di usia balita, usia tahun, itu tingkat kronisitasnya 90%. Betul. Artinya kalau dia terinfeksi dari lahir, infeksi dalam kandungan, itu kronisitasnya 90% dibandingkan ketika orang itu terinfeksi dalam usia dewasa. Sehingga pemerintah, regulasinya sebenarnya pemerintah sudah selesai. Tinggal kita laksanakan. Bagaimana mencegah di transmisi antara ibu ke anak, bagaimana mencegah ketika dia terinfeksi, bagaimana ibu hamil, dan ada program pemerintah itu bahwa ibu hamil yang positif hepatitis B boleh hamil, boleh melahirkan dalam bentuk apapun, tetapi yang harus diingat bahwa ketika dia HbSAg positif terdeteksi ketika melakukan antenatal care, misalnya di bidan atau di mana, maka ketika usia 7 bulan mereka harus dikonsulkan ke penyakit dalam minimal atau ahli hepatologi minimal yang memahami bahwa usia 7 bulan kita harus memulai menekan jumlah virusnya serendah-rendahnya sebelum orang ini melahirkan sampai 12 minggu setelah melahirkan. Apa tujuannya? Supaya transmisi itu tidak jadi. Transmisi tidak jadi ketika melahirkan nanti. Kenapa? Karena ketika orang melahirkan pasti ada pembuluh darah pecah. Pasti ada darah, dan tingkat itulah yang dianggap bisa menjadi media penularan dan ditekan kalau untuk hepatitis B. Jadi harus diberikan obat. Ini nih yang menarik lagi nih, bahwa Dr. Numan sendiri mengatakan bahwa menekan replikasi virus sebelum terjadinya persalinan. Nah, cara penekanan ini melalui dengan pengobatan atau dengan memberikan vaksin, Dok? Obat. Oke, obat. Jadi ada obat memang disiapkan oleh pemerintah sekarang yang itu sekarang sudah jalan. Jadi ketika misalnya mereka sebelum melahirkan minimal ada pemeriksaan HbSAg, HbAg. Kalau bisa HbAg kan menunjukkan kalau dia positif bahwa replikasi virusnya tinggi. Kalau replikasi virusnya tinggi artinya jumlah virus dalam tubuhnya tinggi. Semakin tinggi jumlah virus dalam tubuh seseorang, semakin beresiko untuk menularkan ke yang lain, termasuk anak yang di dalam kandungannya nanti. Oleh karena itu, program pemerintah bahwa kalaupun tidak bisa sampai ke viralnya berapa jumlahnya, HbAg positif segera diberikan obat. Ditekan serendah-rendahnya replikasi virus, sehingga virusnya kalau perlu seminimal mungkin tidak terdeteksi, sehingga proses penularan dari ibu ke anak, ya mother to child transmission yang istilah kerennya itu tidak terjadi. Nah, itu adalah program yang untuk mengurangi angka kejadian 4,2% tadi, 4,2 sekian itu. Iya, betul. Jadi itu salah satu program pemerintah ya, Dok. Soalnya sudah selesai program, tinggal kita jalankan. Iya, betul. Dan kembali lagi kesadaran dari masyarakat untuk melakukan screening, pemeriksaan, dan tentunya berkunjung ke dokter untuk melakukan medical check up. Nah, ini kembali lagi, Dok, itu terkait dengan ibu hamil. Nah, gimana nih buat para tenaga kesehatan, Dok, ketika tidak sengaja terkontaminasi dengan pasien-pasien yang mengidap hepatitis B, itu seperti apa untuk pencegahannya? Mungkin di sini penting nih tenaga kesehatan agar biar tahu gimana cara penularan atau memutuskan replikasi virus di dalam tubuh kita. Ya, jadi mengingatkan dulu sebelumnya bahwa memang
pada anak-anak program pemerintah sudah ada vaksinasi secara rutin. Betul. Tapi orang dewasa itu belum. Ya. Tapi orang dewasa pada kelompok-kelompok yang berisiko itu dianjurkan untuk vaksinasi sebenarnya. Itu dianjurkan. Siapa itu? Dokter, Ya. bidan, perawat itu orang kelompok berisiko. Orang yang bersentuhan dan mengurus orang-orang yang kemungkinan terinfeksi itu berisiko. Nah, orang-orang seperti ini memang harusnya sebelum memulai pekerjaan, sebelum berada di lokasi itu harusnya divaksinasi. Dicek anti HBS-nya, antibodinya dicek, HBsAg-nya terpapar tidak kemudian. Nah, bagaimana ketika dia terpapar? Virus masuk di dalam tubuh, tentu waktunya ada untuk replikasi, waktunya ada hidup. Jadi tidak semua orang begitu dicek sekarang virusnya, kena darahnya tusukan langsung dicek sekarang positif, tidak. Ada waktu masa inkubasi. Ketika virus masuk dalam tubuh tidak 100% virus itu akan menjadi inangnya dia. Ya. Tapi kalau sekarang 10 minggu, sekian minggu harus dicek. Ya. Jadi misalnya minimal 30 hari, 40 hari harus cek sesegera mungkin apa tertular apa tidak. Kalau iya, segera lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Oke, nah iya. Udah nggak berasa ya dok ya, kita udah hampir sejam loh cerita-cerita. Tapi di sini kan kemarin Vina sempat posting nih terkait poster hepatitis karena banyak nih yang kurang memahami terkait penyakit hepatitis. Nah ada nih pertanyaannya, apakah mitos atau fakta nih? Pertanyaannya adalah ada dua dok ya. Yang pertama, apakah masyarakat umum itu mengatakan jika ditemukan gejala kuning atau gejala kuning pasti disebabkan oleh hepatitis? Apakah mitos atau fakta dok? Ya, sebenarnya kuning tidak berarti dia hepatitis. Oke, terjawab ya. Oke, terjawab semua. Oke. Jadi semua penyakit kuning itu bukan berarti hepatitis, tapi ada penyebab lain yang tetap kembali lagi harus ke dokter untuk konsultasi, bukan hanya lihat dari Google untuk mendiagnosis diri sendiri ya dok ya. Karena memang masyarakat biasanya terlalu selalu patokan kepada Google terkait gejala-gejala klinis yang dirasakan oleh pasien tersebut. Nah, pertanyaan yang kedua nih, mitos atau fakta? Banyak info beredar bahwa jika terkena penyakit hepatitis, maka baiknya itu konsumsi makan bubur saja dan konsumsi temulawak. Kayak gitu dok. Gimana menurut pandangan dokter terkait hal tersebut? Sebetulnya sudah disinggung sama Dokter Ruman bahwa pengobatan seandainya sudah terkena hepatitis itu ya sportif. Salah satunya pemberian intake yang baik, yang kualitasnya bagus, artinya baik secara gizi ya. Kalau cuma bubur saja justru justru kualitas gizinya nanti akan jelek. Iya. Ya, dan banyak juga mengatakan bahwa orang awam bilang selalu konsumsi temulawak itu artinya mitos saja ya dok ya. Selama tidak ada komplikasi akibat hepatitis terinfeksi virus hepatitis A, B, C, kalau dia ada keluhan simptomatik. Selama tidak ada keluhan, tidak ada indikasi klinis pengobatan khusus, maka orang itu tidak ada pembatasan makan. Ya. Dalam artian hidup sehat seperti orang sehat. Makan seperti biasa. Oke. Nah, sangat menarik kan diskusi kita pada hari ini tentunya oleh pakar-pakar yang sangat luar biasa yang ahli di bidangnya. Dan tidak terasa nih dok, sudah 45 menit kita udah menemani teman-teman online untuk diskusi terkait penyakit hepatitis. Dan jangan lupa sebelum kita melakukan penegakan diagnosis, baiknya melakukan screening pada semua orang. Intinya, jangan tunggu sakit dulu baru ke dokter. Harus pada saat sehat, kita wajib untuk medical check up. Dan mungkin closing statement dari Dr. Numan sama Dr. Setiabudi untuk edukasi kepada seluruh masyarakat yang nonton YouTube ini. Silakan dok. Silakan dok. Ya, closing statement sama dengan WHO saat ini. Pertama, bahwa hepatitis tidak menunggu. Artinya deteksi, obati. Yang kedua, ingat bahwa hanya kita memiliki satu kehidupan, satu kali hidup dan satu hati. Satu kali hidup dan satu hati. Kedua-duanya ini akan dihancurkan oleh hepatitis kalau tidak diurus baik-baik. Yes, mantap. Benar sekali. Dokter Setiabudi? Kalau saya lebih ke belakang dari statementnya Dr. Numan, bahwa Dr. Numan mengatakan deteksi, obati. Kalau dokter anak, pencegahan. Dan di mana pencegahan itu tergantung dari orang tua. Kalau orang tua menyadari bahwa penyakit hepatitis B itu harus dicegah dan diobati, maka dia wajib mengatakan bahwa saya perlu pemeriksaan
hepatitis B antigen atau HB antigen, supaya pada saat bayinya lahir bisa dilakukan tata laksana. Baik dengan imunoglobulin B kalau positif, kalau negatif bisa dengan vaksinasi aktif saja. Ya, tadi saya lupa bahwa seandainya data ibu tidak diketahui, tiba-tiba dalam 1 minggu, Mas, datang data bahwa ternyata ibunya HB antigen positif atau HB antigen positif, bisa diberikan imunoglobulin. Tapi lebih 1 minggu, jangan lebih. Oke, wah luar biasa nih ini dua pakar kita pada siang hari ini tentunya. So buat teman-teman jangan lupa screening ya untuk menurunkan angka kesakitan dari penyakit hepatitis B itu sendiri. Akhir kata, saya Dr. Safina pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Terima kasih dok. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.